Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang metabolisme, subbab anabolisme. Melihat gambar ini, kalian bisa tahu apa yang akan kita bahas. Ya, benar, adalah tentang fotosintesis. Anabolisme karbohidrat kita contohkan pada kasus atau peristiwa fotosintesis. Ini terjadi pada tumbuhan di mana tumbuhan mempunyai kemampuan untuk mengubah karbon yang ada di udara menjadi bahan organik. Nah, prosesnya karbon dioksida ditambah air diubah menjadi C6H12O6 dan O2. C6H12O6 inilah zat makanan atau zat tepung yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Hanningenhaus membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen dengan melakukan percobaan menggunakan tanaman hidrilla. Nah, bagaimana proses percobaannya? Nah, ini Ibu tunggu komentar kalian di Classroom ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan fotosintesis. Ada dua tahap, yaitu ada reaksi terang dan yang kedua adalah reaksi gelap. Reaksi terang adalah reaksi yang terjadi jika ada cahaya. Nah, cahaya ini akan ditangkap oleh klorofil untuk memecah air atau yang disebut dengan fotolisis. H2O diubah menjadi H+ dan O2. Jadi oksigen sudah dihasilkan pada tahap reaksi terang pada proses pertama, yaitu fotolisis. Kemudian dalam fotosintesis juga terdapat fotosistem. Nah, ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 adalah kelompok dari pigmen-pigmen klorofil yang dapat menangkap panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 adalah kelompok lempeng klorofil atau tilakoid itu yang dapat menangkap panjang gelombang 680 nanometer. Nah, di dalam fotosistem ini terjadi dua macam aliran elektron. Ada yang siklik dan non-siklik. Demikian gambarnya. Yang non-siklik ini adalah aliran elektron yang utama, di mana hasilnya adalah NADPH. Sedangkan kalau yang siklik itu terjadi secara singkat, hasilnya adalah ATP. Nah, secara mudah ini bisa dituliskan bahwa rute fosforilasi yang utama dari non-siklik itu cahaya akan masuk ke fotosistem 2, yaitu dengan panjang gelombang 600 nanometer, 680 nanometer ke fotosistem 1 dan menghasilkan NADPH. Sedangkan yang siklik, cahaya akan diterima oleh fotosistem 1 dan kembali ke fotosistem 1 dan menghasilkan ATP. Begini ya. Jadi kalau siklik siklusnya berulang, sedangkan non-siklik berlanjut dari fotosistem 2 ke 1 dan menghasilkan NADPH. Ini adalah tabel perbedaan antara fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Oke. Nah, selanjutnya, tahap anabolisme karbohidrat dari fotosintesis adalah terjadi reaksi gelap. Reaksi gelap bukan reaksi yang terjadi pada malam hari, tapi adalah reaksi yang terjadi sebagai lanjutan dari reaksi terang. Apabila ATP dan NADPH telah dihasilkan oleh reaksi terang, maka saat itu juga bisa terjadi reaksi gelap di stroma. Nah, ini tahapannya. Yang pertama adalah fiksasi, kedua adalah reduksi, yang ketiga adalah regenerasi ribosa fosfat, di mana hasilnya sangat terlihat bahwa dari proses fiksasi CO2 ini akan dihasilkan gliseraldehid 3-fosfat, kemudian nanti akan bersambung kembali ribosa bifosfat akan
bereaksi dengan CO2 dan bersiklus berulang ke fosfogliserat. Nah, ini glukosa dihasilkan pada tahap ketiga. Nah, dengan kata lain, fiksasi CO2 ini disebut juga dengan siklus Calvin. Ini perbedaan secara jelasnya antara reaksi terang dengan reaksi gelap. Ya, di mana tempatnya kalau reaksi terang terjadi di tilakoid atau grana, sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma. Reaksi terang itu membutuhkan cahaya dan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya secara langsung ya, karena maksudnya reaksi gelap tidak akan terjadi apabila reaksi terang tidak berlangsung. Sampai ke produknya, kalau reaksi terang itu menghasilkan ATP, O2 dan NADPH2, sedangkan reaksi gelap akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa. Nah, selain dari fotosintesis ada juga kemosintesis. Ini bahan zat kimia sebagai sumber energi, dan organisme yang melakukannya disebut dengan organisme autotrof dengan reaksi yang sederhana seperti itu. Ini terjadi pada makhluk hidup tingkat rendah. Demikian reaksinya. Nah, ini perbandingan antara fotosintesis dengan kemosintesis. Untuk bahan diskusi, jawab pertanyaan ini, apakah keterkaitan proses respirasi dengan proses fotosintesis pada tumbuhan? Yang kedua, benarkah bila menyimpan tanaman dalam ruangan akan membuat oksigen dalam ruangan berkurang? Nah, dengan perhatikan reaksi kimia ini, kalian bisa tahu bahwa pada tumbuhan hasil dari fotosintesis berupa oksigen akan digunakan untuk proses respirasi pada tumbuhan. Kemudian hasil dari respirasi akan menjadi bahan untuk fotosintesisnya. Bisa dikatakan tumbuhan adalah makhluk hidup yang sangat efektif. Nah, ini selanjutnya, energi adalah tujuan utama dari proses katabolisme dan anabolisme. Ya, kalau katabolisme gula akan menghasilkan 38 ATP pada makhluk hidup yang prokaryotik, sedangkan pada eukaryotik akan menghasilkan 36 ATP. Nah, ini faktor luar yang mempengaruhi proses katabolisme dan anabolisme. Nah, ini faktor dalam yang bisa mempengaruhi katabolisme dan anabolisme. Terima kasih, demikian Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan penjelasan pada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.